JKT48 zaman dulu selalu lebih baik daripada JKT48 zaman sekarang? Mari kita bahas. Selamat datang di konten membahas, sebuah konten yang akan membahas apapun yang sekiranya lagi pengen gue bahas. Udah lama banget gue gak bikin konten membahas. Terakhir kali gue bikin konten membahas tuh kalau gak salah yang Azizi, kalau gue gak salah ingat, atau gue lupa. Udah berapa bulan yang lalu yang jelas. Sebelumnya buat teman-teman yang baru nemu channel YouTube gue Haikal Damin Hamiri. Kenalin dulu, gue Haikal Damin Hamiri. Gue adalah seorang fans JKT48 atau pengamat idol, buset berisik. Gue juga orang yang mengamati industri idol. Gue terjun di dunia idol lokal maupun idol skala nasional kayak JKT48. Tapi ini ya gue penggemar idol gitu. Di segmen ini, segmen membahas ini, buat teman-teman yang baru nemu, ini adalah segmen dimana gue akan berdiskusi, akan melemparkan pola pikir gue, akan melemparkan apa yang ada dari kepala gue, dan teman-teman silahkan diskusi di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, seperti yang kalian tadi udah lihat di pembukaan videonya, JKT48 zaman dulu selalu lebih baik daripada JKT48 zaman sekarang. Emang iya? Pertanyaan ini gue dapet karena beberapa waktu yang lalu gue melihat di dunia JKT48, di perfandoman JKT48 itu banyak banget orang-orang yang selalu bilang bahwa JKT48 zaman dulu lebih bagus daripada zaman sekarang. JKT48 selalu lebih buruk yang sekarang. Intinya banyak orang yang selalu membuat bahwa JKT48 zaman dulu itu jauh lebih baik daripada JKT48 zaman sekarang. Terus gue mikir, emang iya atau enggak sebenarnya? Atau itu gimana? Gue juga bingung. Dan ketika gue mencoba untuk mencari tahu lagi, gue ingat-ingat lagi sebenarnya apa sih yang bikin JKT48 zaman dulu itu JKT, sehingga banyak orang-orang yang bilang bahwa JKT48 zaman dulu tuh lebih baik. Dan banyak hal yang gue temuin. Gue bagi dulu hal yang gue temuin ini, gue bagi jadi dua hal. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Dua hal ini adalah dua hal yang selalu kalian bisa cari di seluruh idol group dunia, teman-teman. Iya, seluruh idol group dunia. Jadi nggak cuma JKT48, tapi K-pop, J-pop, T-pop, Indonesian pop, whatever ya. Idol group mau dari negara manapun, ini selalu ada dua faktor ini. Tergantung negaranya ya, tergantung negaranya mana yang lebih condong. Nah, gue jelasin dulu isinya apa aja. Faktor internal itu ada tiga aspek. Faktor internal itu ada tiga aspek. Yang pertama itu ada manajemen, kedua member, ketiga fans. Ini adalah tiga aspek internal JKT48. Oke? Karena kita lagi bahas JKT, makanya gue sebut JKT ya. Manajemen, member, dan fans. Ini tiga aspek internal. Semua idol group pasti punya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa banyak banget, tapi biasanya yang paling condong, yang paling wah itu ada satu, publik. Masa ini di luar fans-fansnya mereka ya, di luar fans-fansnya mereka. Jadi ini pure orang yang tidak mengikuti grup tersebut. Jadi publik secara umum. Yang kedua, ini adalah brand deals, kerja sama brand dan segala macamnya. Yang ketiga, ini pemerintahan. Pemerintahan ini masuk di faktor eksternal industri idol. Nah, dari dua aspek besar ini, dari elemen-elemen tadi, gue nemuin bahwa sebenarnya JKT48 zaman dulu kenapa terasa lebih baik? Karena dua faktor tersebut itu berjalan beriringan. Jadi gini, gue jelasin lagi. Faktor internal ini itu adalah semua hal-hal yang ada di grup tersebut, tapi yang hanya dirasakan oleh tiga elemen tersebut, manajemen, member, dan fans. Kalau lu lempar ke orang publik nggak akan tahu tuh, nggak akan paham, nggak akan ngerti, nggak akan tahu terms atau istilah-istilah yang ada di grup tersebut, karena itu cuma faktor internal aja tuh, faktor internal aja yang tahu. Itu satu. Faktor eksternal itu internalnya udah pasti tahu, fansnya udah pasti dukung, udah pasti tahu, tapi datangnya dari luar, bukan dari internal. Gue rinciin, misalnya gini, kita berkaca dari JKT48. JKT48 itu punya beberapa aktivitas. Let's say misalnya di masa itu ada handshake, ada high touch. Gue menggambarkan dua hal ini aja dulu, handshake dan high touch. Dua aspek ini itu datang dari internal. Sehingga kalau lu tanya fans-fans JKT48, orang-orang yang ngikutin JKT48, mereka pasti akan punya cerita dan relate sama hal-hal tersebut. Tapi ketika
lu tanya itu ke orang awam mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Bahkan yang tahu aja mereka cuma sekedar oh iya tahu karena gue nonton di TV membernya suka cerita. Udah, stop sampai situ. Oke. Faktor eksternal atau brand deals misalnya, kita ambil contoh dari tadi ya, ada publik, ada brand deals dan segala macamnya. Kita ambil dari brand deals atau kerjasama brand. JKT48 di masa itu kerjasama brandnya banyak banget kerjasama brandnya, dari mulai mobil, motor, pembalut, kecantikan wanita, belanja online, permen, minuman, Pocari paling terkenal tuh. Bahkan sampai kartu prabayar, kalau ada yang ingat iklan IM3 pada saat itu. Ya, itu ada itu JKT loh. Jadi sewah dan seluas itulah JKT48 di faktor eksternalnya. Kalau kita rinciin, kita bagi dua ya. Di masa dulu dan di masa sekarang. Di masa dulu, kita berkaca di masa dulu. Di masa dulu pemborosan kata tuh. Maksudnya kita berkaca dan mulai dari JKT48 zaman dulu. Kita lihat di zaman dulu, JKT48 faktor eksternal yaitu pemerintahan. Misalnya kita urutin ya, pemerintahan, brand deals, ya, pemerintahan, brand deals, publik secara umum, baru ke fans, member dan manajemen. Oke. Member dan manajemen. Kita mulai dari pemerintahan. Di JKT48 pada masa itu, bohong kalau pemerintahan Indonesia maupun Jepang itu tidak memasukkan JKT48 ke dalam hubungan bilateral, salah satu hubungan bilateral kedua negara. Contohnya waktu itu JKT48 pernah dapet yang namanya misi persahabatan atau apa, gue lupa, misi persahabatan kalau nggak salah. Itu membuktikan bahwa oh ternyata JKT48 itu di pemerintahan juga dilihat berjalan. Atau misalnya Jakjapan Matsuri, itu dulu event yang bener-bener bikin kultur Jepang masuk ke Indonesia, begitu juga hal-hal yang berbau Indonesia, walaupun dominan Jepang ya, dominan budaya Jepang, tapi budaya Indonesia juga dibawa ke sana. Itu nggak mungkin nggak ada JKT, pasti ada JKT di acara itu. Jadi dari faktor pemerintahan, JKT48 tuh masuk banget, berjalan nih di JKT48 masa itu berjalan. Yang kedua, ini brand deals. Tadi gue udah sempet mention bahwa brand deals JKT48 itu banyak banget di masa itu, sebanyak itu. Ya siapa yang nggak tahu JKT pada masa itu lewat brand-brandnya, yang apalagi Pocari kan. Iklan-iklan Pocari JKT48 tuh bener-bener membuktikan eksistensi JKT48 gitu. Nah, terus ada publik. Walaupun di masa itu member itu tidak banyak yang dikenal oleh publik secara luas ya, nggak kayak JKT48 sekarang, tapi dikenal. Maksudnya gini, siapa sih pada saat itu, bahkan sampai sekarang yang nggak tahu Melody, Nabila, Haruka tuh siapa yang nggak tahu? Bahkan kalau sekarang ditambah Zara gitu kan, karena dia main film dan segala macamnya. Tapi yang pasti, siapa sih yang nggak tahu Melody, Nabila, Haruka gitu kan? Melody, Nabila, Haruka, udah pasti tuh. Udah pasti tiga orang ini siapa yang nggak tahu gitu kan. Apalagi Haruka main di Talk Show bareng sama komedian-komedian legend, Om Andre, Om Zule, siapa lagi tuh, Pak Haji Bolot. Wah, itu masterpiece banget. Nabila, Melody, apalagi Melody gitu kan, dikit-dikit Melody gitu. Jadi cukup membuat JKT48 terlihat di mata publik, dan publik pun jadi punya satu nama di kepala mereka, JKT48. Bahkan impact-nya adalah di JKT48 sekarang, kalau udah ngomongin idol group, ya pasti JKT48. Udah nggak ada lagi tuh. Lu mau sebut idol group lokal, misalnya kayak 2019, Up Girls, apa lu sebut whatever, pasti ya mereka nggak ada yang tahu. Tapi kalau udah ngomongin idol group, iya JKT48 gitu. Itu tiga faktor besar eksternal yang ternyata di JKT48 zaman dulu tuh berjalan. Sekarang kita lihat lagi di JKT48 zaman sekarang. Pemerintahan. Bohong kalau gue bilang JKT48 sekarang di aspek pemerintahan, faktor eksternal ya, di faktor pemerintahan itu nggak jalan. Bohong banget. Bohong. Ya nggak bisa bohong. Bahkan Menpora aja tuh di kantornya ada poster JKT48 tuh gimana gitu kan. Itu kan udah membuktikan bahwa JKT48 tuh bener ada gitu. Bahkan kemarin Freya, Lulu sama Onil ya kalau nggak salah, gue lupa, tanggal 5 Agustus kemarin, sekarang tanggal 7, by the way udah tanggal 7 jam 1 pagi. Di tanggal 5 Agustus 2024 kemarin, 3 member tersebut itu baru aja
melakukan live stream di Pesona Indonesia atau di mana gitu, gue lupa, intinya bareng sama Mas Menteri. Jadi lu kebayang sebenarnya mereka juga berjalan di secara kementerian, nggak kalah. Yang kedua, brand deals. Bohong kalau lu nggak pernah rebutan Tango atau lu nyari Tango buat dapat photocard JKT, itu bohong. Belakangan waktu ini kan pasti ada gitu. Lagi misalnya brand deals JKT48, Erigo. Siapa sih? Lu nggak kemarin aja lu berburu parfum Erigo, berburu baju-baju Erigo kolaborasi Shani, Erigo kolaborasi Azizi, whatever dah. Lu berburu itu. Oke? Sekarang laptop Axio. Kemarin handphone Xiaomi. Makanan ada Japota, jajanan Parawota tuh kan, sampai ada slangnya, bukan slang, ada bercandaannya tuh. Harusnya Japanese potato jadi jajanan Parawota, kan aneh banget ya, bangsat Wota emang. Tapi itu membuktikan bahwa pemerintahannya jalan, brand dealsnya jalan. Pemerintahannya jalan, brand dealsnya jalan. Publik, lu yakin JKT48 sekarang nggak dikenal publik tuh gimana gitu? Gimana kalau nggak mungkin. Bahkan kalau lu buka TikTok misalnya, lu buka sosial media, bohong nggak sih kalau orang nggak tahu pesawat kertas, atau orang nggak tahu fortune cookie gitu, yang mencinta fortune cookie gitu kan. Aduh bentuk mic gua. Tapi itu membuktikan bahwa sebenarnya di mata publik pun JKT48 ya dikenal itu. Bahkan kemarin ketika Cishani baru saja terjangkit virus Stray Kids, terus tiba-tiba fans Stray Kids nggak tahu apa-apa tentang Shani, begitu di blar gitu dikasih lihat, itu fans Stray Kids aja tuh sampai yang mampus lu, fans Stray Kids, sesama fans Stray Kids aja mampusin fans Stray Kids yang lain kan, kayak lucu banget gitu. Sama kayak Wota berantem sama Wota kan, aduh lucu banget. Tapi itu membuktikan bahwa ternyata emang eksistensi JKT48 itu masih ada, dan ya idol grup besar di Indonesia sampai detik ini masih JKT48 gitu. Jadi ya udah, berarti secara pemerintahan ada, secara brand deals ada, secara publik ya terkenal gitu. JKT48 melejit banget dan naik banget. Jadi kan gak bisa bohong bahwa JKT48 di zaman itu, di zaman dulu, sama di JKT48 sekarang itu ya sama gitu, sama aja, sama. Dari faktor eksternal nggak kalah kok. Pemerintahannya jalan, brand dealsnya jalan, dan publik juga tahu JKT jalan juga gitu. Jadi apa gitu yang buat orang bisa bilang bahwa JKT48 zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Nggak make sense, karena dua faktor itu aja udah jalan. Mungkin ada di faktor internal, dan ternyata setelah gue melakukan itu beberapa bulan belakangan, iya, ternyata masalahnya ada di manajemennya. Kita bahas satu-satu. Tadi gue dibilang faktor internal itu ada 3. Yang pertama itu manajemen, kedua member, turun ke member, dari manajemen turun ke member turun ke fans. 3 aspek ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja di JKT48. Inilah yang menyebabkan JKT48 itu JKT48 sekarang itu dianggap tidak lebih baik daripada JKT48 zaman dulu. Jadi seakan-akan JKT48 era melodi lebih baik, bla bla bla, kalah ya apapun lah yang orang komentar. Tapi apa bener semua aspeknya ini bermasalah? Itu yang gue pikirin awalnya. Dan iya bener bermasalah, tapi utamanya bukan di member, bukan di fans, tapi di manajemen. Kenapa manajemennya jadi tengah? Enggak, maksudnya di manajemen. Jadi lagi-lagi kita bahas satu-satu. Fans. Gue pikir selama ini masalahnya itu cuma ada di fans. Masalahnya hanya ada di teman-teman fans JKT48. Nah itu dia. Ternyata enggak juga. Beberapa waktu belakangan gue pergi selama beberapa bulan, ya dari terakhir kali gue ngupload video lah, sampai sekarang gue mengikuti banyak banget aktivitas, gue mengikuti banyak banget acara. Dari mulai gue yang bikin acara sampai gue datang ke acara tuh banyak banget. Yang paling baru kemarin tanggal 3 Agustus 2024 gue datang ke acara ulang tahun Aliansi Regional se-Indonesia, Lucky Seven. Gue datang, itu membantah statement gue bahwa fans JKT48 itu sedang tidak baik-baik saja. Itu seru banget, Ben. Seru banget. Itu mau yang kan sempet ya ada masanya dimana yang fans baru sama yang fans lama sempet clash tuh. Sempet clash yang
fans lama mengeluarkan jurus andalan mereka, hashtag New Era mana tahu gitu kan, terus dibales lagi dengan banyak cara oleh fans-fans baru JKT48 dari mulai chantnya yang berantakan, tabrakan dan segala macamnya. Itu yang terlihat di publik, tapi ketika gue turun, ketika gue melihat mereka, sebenarnya enggak kok, itu emang karena baru aja gitu. Dan ternyata berjalan aja. Memang ada banyak fans, ada beberapa fans JKT48 baru yang nggak tahu apa-apa sehingga bikin JKT48 itu jadi jelek aja gitu, jadi jelek dan apa sih, lu merusak alma mater gitu istilahnya. Merusak alma mater. Nah, jadi ketika gue datang ke acara Lucky Seven kemarin, itu membantah semua pikiran gue yang bilang bahwa fans baru dan fans lama itu nggak bisa akur. Fans lama JKT dari masa itu, masa kejayaan golden era JKT sampai new era sekarang, berjalan aja kok. Bahkan penampilnya aja kan itu idol lokal, Up Girls gitu, sama Simmerville dari Cirebon kalau nggak salah, gue lupa tuh. Iya bener, Simmerville. Itu membuktikan loh bahwa sebenernya, oh iya bener, ini it works, ini berhasil. Lanjut ke member ini nggak ada yang wah parah gitu tuh, nggak ada. Misalnya gini, mungkin abis ini lo ada yang bilang, ada kok bang, buktinya kemarin Amanda melanggar aturan. Kata lo melanggar aturan. Indira juga begitu, Jen, siapa lagi tuh, Kelly, siapa lagi tuh gue lupa ya, Kelly, pokoknya Kelly, Amanda, Indira sama Jen tuh, mereka melakukan yang kalian sebut sebagai pelanggaran golden terus itu. Kita nggak mau bahas golden terus ya, tapi dia di momen itu mungkin kalian bisa bilang bahwa JKT48 sekarang buruk apa segala macam. Sebenarnya nggak juga loh, bahwa hal-hal kayak gitu kan udah ada dari zaman dulu. Jadi bukan satu hal yang baru terus kalian kaget pada akhirnya iya bener rusak gitu kan, enggak gitu, enggak juga. Memang udah ada dari zaman dulu, cuma lu aja kaget. Terus lagi misalnya ngebahas tentang performance member, bohong nggak sih kalau gue bilang performance member sekarang jelek? Ya nggak mungkin kan, itu bohong banget. Bahkan kayak Rahel, Saktia di beberapa kesempatan video reaction tentang JKT48 yang pernah mereka bikin, mereka bilang bahwa JKT48 sekarang tuh keren-keren banget, cantik-cantik banget, lucu-lucu banget gitu. Kamelody lo bayangin, Kamelody sendiri aja udah pernah bilang bahwa JKT48 sekarang tuh jadi terkenal banget, jadi wah banget. Apalagi takaran paling deket beberapa tahun yang lalu itu adalah Heaven. Itu kan konser gede tuh, masih jadi benchmark lah seberapa dikenal JKT48 sampai detik ini gitu. Cuman ya itulah yang terjadi. Gue bingung. Nggak mungkin dari member jelek, member kurang karena trainee mungkin, performance-nya kurang mungkin, tapi apakah itu jadi performance yang jelek dan buruk? Enggak. Toh kalau lo mau buruk-burukan, dulu masih ada Sisil yang bahkan meet and greet-nya aja sepi gitu, handshake-nya aja sepi, harus bener-bener berjuang. Jadi bukan dari membernya. Memang member-member sekarang banyak yang nggak tahu hal-hal tentang JKT48 gitu misalnya. Jadi member sendiri aja itu kan kayak nggak, ya mungkin mereka karena memang udah sejauh itu, mungkin karena sejauh itu dan sempat ada pandemi jadi kayak putus atau apa, gue nggak ngerti. Tapi intinya banyak member yang mungkin aja mereka nggak tahu tentang cerita-cerita seniornya, bukan menganggap bahwa senior itu harus tetap dikasih tahu, tapi mereka yang membangun JKT48 sekarang, hal-hal yang ada di JKT48 sekarang itu ya dibangun di era mereka gitu. Jadi itu udah jadi kultur atau jadi budayanya JKT lah. Jadi seenggaknya mereka harus tahu seniornya gitu. Mungkin kalau itu iya, tapi dari segi performance enggak gitu menurut gua. Jadi pemerintahannya oke, faktor eksternal pemerintahannya oke, brand deals-nya oke, sama-sama zaman dulu sama zaman sekarang juga jalan, publiknya juga jalan. Fans, ya memang banyak fans baru karena memang itu tujuannya JKT48 New Era kan, ingin memberikan warna baru dan mengambil fans baru sebanyak-banyaknya. Jadi iya itu it works, cuman ada hal-hal yang bikin JKT itu nggak JKT, dan sampai detik ini gue udah berapa nih, udah 21 menit masih nggak ketemu apa gitu. Bahkan sampai di member pun nggak. Nah semakin kesini beberapa hari yang bukan beberapa hari yang lalu, iya bener sih, beberapa hari yang lalu bener. Gue akhirnya sadar bahwa sebenarnya ini datang dari manajemen. Ya, datang dari manajemen.
Gua nggak mau bilang bahwa manajemen JKT48 itu salah. Gua nggak tahu apa yang terjadi di balik layar JKT48. Gua nggak pernah mau ikut campur apa yang terjadi dengan JKT48 sekarang. Gue nggak pernah mau ikutan secara internal. Gue juga bukan orang yang pengen cari tahu inti ada apa sih di balik dapur JKT48. Tapi tanpa gue cari tahu pun, manajemen melakukan hal yang benar dan salah di waktu yang bersamaan. Maksudnya gini, hal-hal yang membuat JKT48 itu JKT itu datang dari faktor internal, bukan dari eksternal. Masalahnya hal-hal tersebut itu dihilangkan. High touch, kapasitas teater yang tidak full, handshake yang udah jadi warna di JKT48, janji-janji yang belum selesai, apalagi update single setahun banyak gitu. Itu yang hilang dari JKT48, padahal itu udah jadi warna, udah jadi kultur yang faktor internal tuh udah ngerasain dan itu harus dijaga sebenarnya. Cuman ya karena entah alasan apapun atau kita gini deh, biar lebih mudah gini. Kenapa pada akhirnya manajemen dan faktor-faktor tadi yang bikin gue bilang bahwa ini semua datangnya dari manajemen gitu. Banyak fans baru yang nggak tahu apa-apa. Banyak fans baru yang melihat JKT48 itu datang dari sosial media dan TV selama 1 dekade lebih ini, 11-12 tahun berjalan. Sekarang lu lihat apa sih yang sebenarnya tertanam di kepala orang-orang. Oke, JKT48 ada handshake-nya, JKT48 ada two shot berbayarnya, apalagi lu sebut semuanya yang terpampang, yang terpatri di kepala orang awam gitu, yang tertanam di kepala orang-orang awam. Ketika mereka decide untuk oke, gue jadi fans JKT48, ternyata mereka nggak dapat apa-apa dan mereka bingung. Mereka bingung, Pak. Jadi gini, ketika lu baru masuk JKT48 sekarang terus lu bilang, oh iya JKT48 ada handshake. Ada nggak handshake-nya sekarang? Nggak ada. Lah bang, gantinya video call. Oke, tapi apakah itu jadi brand identity JKT48 seperti handshake? Enggak, Pak. Susah. Lu udah 10 tahun hidup dengan handshake title dan tiba-tiba lu menghilangkan itu tuh kayak nggak mungkin, susah gitu, susah banget. Jadi kayak kalaupun lu mau hilangkan ya harus pelan-pelan. Lagi misalnya yang jadi nilai jual teater JKT48 salah satunya adalah experience. Jadi JKT48 itu menjual experience, teman-teman. Bukan cuma menjual performance tapi menjual experience. Dan itu yang bikin kalian terus-terusan senang di JKT karena experience-nya dapat terus. Teater misalnya, teater itu bukan cuma pertunjukan JKT aja, tapi ya lu mau ngelihat tumbuh kembang member ya di situ. Dan banyak experience lain, dari mulai ngantri bingo, yang ngantri terus tiba-tiba disebut, oh iya gue duluan masuk, wah lari gitu. Iya, itu kelihatan dari situ tuh kelihatan, maksud gue. Lagi misalnya setelah penjualan tiket apa misalnya high touch itu jadi salah satu nilai jual JKT48 teater. Orang datang ke teater menonton pertunjukan yang sama berkali-kali, bosen, Pak. Itu sangat-sangat membosankan. Tapi ada hal lain yang bikin mereka oke, bosen gak bosen gue datang. Apa? Handshake. High touch. Kenapa jadi handshake? High touch tuh nilai jual. Cuman ya ketika lu ngomong itu ke orang baru, ke fans baru, oh iya kelar teater ada high touch, mana gitu ya kan. Gak ada juga, kosong. Apalagi misalnya ya tadi handshake gitu ya, handshake JKT48 itu biasanya berbarengan dengan pengeluaran single JKT48 itu dalam setahun bisa 3-4 kali loh, Pak. 3-4 kali rilis single. Jadi 3-4 bulan sekali itu pasti keluarin lagu baru. Manatsuno Sounds Good, Manatsuno Sounds Good ya, apa Flying Gate, Manatsuno Sounds Good kalau nggak salah. Terus Flying Gate, Gingham Check itu ada di tahun yang sama, teman-teman. Bukan Flying Gate tahun ini terus tahun depan baru ngeluarin Gingham Check, enggak. Kalau nggak ada ya single JKT baru 12 sekarang gitu kan. Coba ya itu yang terjadi. Kemana JKT48 yang selama
ini jor-joran banget, bahkan 3-4 bulan sekali tuh ngeluarin single gitu. Yang nggak ada kan, hilang juga. Jadi high touch-nya hilang, handshake-nya hilang, banyak yang hilang dari JKT48. Dan kalau lu rinciin banyak banget loh. Terus lagi misalnya janji, oke, janji. Banyak yang sampai detik ini teriak-teriak bahwa JKT48 itu melupakan janjinya. Ini nanti kita bahas di video lain aja ya. Janji-janji JKT48 kita bahas di di video lain. Tapi ini ada janji, banyak janji yang tidak selesai oleh JKT48 gitu, sehingga orang-orang jadi, lah kok gini sih, mana janjinya, katanya udah ini bla bla bla. Dan itu kan yang kasihan sebenarnya fans baru, karena mereka, coba deh lu memposisikan diri lo sebagai fans lama JKT48 yang udah tahu JKT48 itu strukturnya kayak gimana, dalam 3 bulan sekali ada apa, 4 bulan sekali, dalam setahun lu udah tahu tuh jadwalnya JKT48 ada apa aja, lu udah tahu. Nah sekarang lu lihat, ketika ada fans baru yang JKT48 New Era ingin membuat ingin membuat banyak fans baru yang datang gitu, ketika mereka datang, oh iya JKT48 ada handshake ya, terus nggak ada, kan bingung nih gimana. Iya bener ada handshake, cuman nggak ada, kan kita kalau mau jelasin puyeng juga ya, bebusa juga mulut kita ngejelasin berkali-kali hal yang sama, padahal tidak perlu dijelaskan kalau itu ada gitu. Cuman ya gimana gitu. Jadi lu manajemen JKT48 nih, lu tuh berjalan di faktor eksternal secara baik, tapi faktor internalnya tidak berjalan dengan baik. Jadi mau ngapain gitu, lu mau ngapain, kan bullshit aja gitu. Kayak lah bagaimana gitu kan. Jadi membingungkan. Yang lama gini, yang baru dapat hiburan terus karena banyak hal yang diekspos di faktor eksternal, sehingga publik, oh iya JKT48 seru, mari kita jadi fans JKT. Begitu mereka masuk, kosong gitu, banyak hal yang hilang, bahkan Senbatsu aja baru jalan tahun ini gitu kan. Jadi kayak, wah kosong Pak Ji gitu kan. Jadi bagaimana? Dan ketika mereka bertanya sama yang lama-lama gitu, misalnya bertanya sama fans-fans lama JKT48, ya mau ngapain, orang kitanya juga bingung, nggak ada juga. Jadi yang bikin fans baru bertahan karena mereka tidak merasakan experience sebanyak yang lama, sehingga mereka masih mau terus cari ya, kayak member baru lah ya. Tapi di sisi fans lama, mereka bingung mau bertahan gimana karena banyak faktor yang hilang, diteriakin gak balik, tapi ya harus bertahan. Ujung-ujungnya ya mereka bertahan karena membernya gitu. Dan lucunya banyak member yang bilang bahwa sukai dulu grupnya baru sukai membernya. Lah gimana orang kita bertahan sisanya cuma gara-gara lu mau suka sama grupnya, capek, orang gak ada apa-apa juga gitu. Jadi ya menyulitkan, tapi ya gimana gitu ya, mau tidak mau harus berjalan kan. Jadi kasihan gitu sebenarnya. Yang fans baru tidak bisa merasakan, fans dan member baru tidak merasakan JKT48 secara utuh. Yang lama berusaha untuk mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan, tapi manajemen terlalu fokus untuk mengambil hal-hal baru yang sebenarnya udah saatnya nih faktor-faktor lama dikembalikan, tapi lu nggak balik. Jadi kayak ya sangat disayangkan aja maksud gue. Jadi ya itu yang terjadi di JKT48 sekarang. Mungkin gue bisa salah, jadi silahkan kita berdiskusi sama-sama di kolom komentar. Tapi ini adalah hasil yang gue rasakan, yang gue pikirkan, gue cari tahu jawabannya, bahkan gue sampai terjun langsung. Itu membuktikan pikiran gue gitu, bahwa faktor eksternal di JKT48 zaman dulu sama zaman sekarang itu sama-sama berjalan, pemerintahan berjalan. JKT48 di faktor pemerintahan ada berjalan, mau di zaman dulu atau zaman sekarang. Mau itu dari faktor eksternal, apalagi misalnya tadi brand deals zaman dulu sama zaman sekarang jalan, publik zaman dulu sama zaman sekarang jalan, dikenal gitu sama orang. Faktor internal, fans, iya ada gitu, kulturnya masih berjalan, photocard masih ada, trading photocard masih ada, semuanya masih ada.
Tapi ya mereka bingung karena mereka nggak tahu gimana menjelaskan kepada fans baru yang ternyata oh iya banyak hal yang hilang loh dari JKT, bahwa JKT48 sekarang tidak seperti JKT yang dulu gitu. Member nggak bisa dipaksain, mau nggak mau kan mereka ikut manajemen tapi harus menjaga fansnya, kasihan sebenarnya. Terus manajemen JKT48 aja sebenarnya yang banyak hal yang sebenarnya bisa lo lakukan, tapi ya udahlah ya, lu yang nggak mau balikin juga. Ya gue cuma bisa dukung aja. Saran gue kalau emang lu mau merubah JKT48 begitu demikian rupanya, ya take times untuk lu menghilangkan sebuah fondasi rumah yang udah dibangun selama bertahun-tahun, bahkan udah lebih dari 1 dekade gitu. Gak ada lo grup yang dasarnya lebih kuat daripada JKT48 sampai detik ini. Jadi itu adalah hasil pencarian gue, riset gue selama beberapa bulan belakangan ini. Bener, gue pengen cari tuh, gue tuh sebenarnya upload video berapa bulan lalu sih? Harusnya sih hampir 3 bulan yang lalu ya. 23 Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya hampir 3. Beberapa hari lagi 2 minggu, 3 minggu, ya gitulah. Jadi selama hampir 3 bulan gue tidak membuat konten, bukan karena saya lupa dengan YouTube channel ini dan lupa dengan kalian, wahai penontonku aja. Tapi iya, itu yang terjadi di perfandoman JKT48, itu yang terjadi, dan itu gue rasakan. Gue kembali riset, intinya gue kembali riset. Gue menemukan banyak teman-teman yang ternyata oke, seru, satu pemikiran, dan emang manajemennya aja yang harusnya bukan bebenah sih, tapi mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan aja dan mempertahankan apa yang sudah dilakukan. JKT48 sekarang bagus banget, punya kualitas oke, bahkan lebih bagus daripada JKT48 zaman dulu. Tapi yang bikin orang-orang gak suka sama JKT48 sekarang adalah banyak faktor yang hilang dari JKT48, banyak hal-hal yang hilang dari JKT48, dan itu yang bikin orang-orang bilang bahwa JKT48 zaman dulu lebih baik daripada JKT48 zaman sekarang. Thank you teman-teman yang udah mau nonton video ini. Kita mau diskusi sama-sama. Sorry banget ini videonya 34 menit, setengah jam. Gue gak tahu sih, ini gue syuting 34 menit, tapi gak tahu nanti jadinya berapa. Thank you yang udah mau nonton. Silahkan diskusi di kolom komentar pendapat kalian gimana. Menurut gue JKT48 zaman dulu dan zaman sekarang punya porsi yang baik. Memang di zaman dulu masih top tiernya, masih karir tertinggi JKT48. Zaman sekarang belum sampai ke titik itu. Tapi ketika JKT48 mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan dan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan di saat ini, plus mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan dari obrolan gue tadi, seharusnya JKT48 akan sangat mudah, apalagi di era internet sekarang, untuk kembali ke titik kejayaannya atau golden eranya. Oke. Thank you banget teman-teman sekali lagi yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Setelah video ini bakalan ada gue ngebahas tentang karir member JKT48, dan gue bakalan ngebahas juga tentang janji-janji manajemen JKT48 yang belum selesai. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tulis komentar kalian di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. 35 menit.